Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat sore Tribuners semua. Jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara seperti biasa dalam program Smart Woman. Nah, narasumber kita kali ini Smart Woman dari kalangan muda, masih sangat muda usianya, business woman, usia 26 tahun, yaitu Mbak Hani Siti Soleha, owner dari Kitty Hijab di Provinsi Lampung. Nah, sepertinya kita sudah terhubung ya dengan Mbak Hani. Kita sapa dulu. Selamat sore, Mbak. Halo, selamat sore. Ya, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Kedengeran ya suara saya di sana? Rada sedikit terputus. Oh, agak putus-putus ya? Iya. Oke, Mbak Hani bisa ceritain nggak nih kesibukannya apa saat ini? Kesibukan saat ini fokus ke jualan, terus make up. Saya juga kebetulan nggak cuman jual hijab, tapi juga sambilannya jadi make up artist, make up wedding. Terus ada brand juga baru lagi dibangun juga supaya bisa besar. Itu aja sih kegiatannya, jadi lebih fokus ke usaha. Oh, oke. Bisa ceritain nggak sih Mbak Hani ini mulai merintis karirnya sejak kapan dan bagaimana perjalanan merintis karir ini? Jadi kalau flashback ke belakang, sebenarnya untuk urusan jual beli ini udah dimulai dari tahun 2010 ya. Jadi waktu saya masih sekolah SMA, saya udah mulai dagang. Jadi mulai dagang dari nol tanpa modal. Jadi dulu bermodalkan kamera digital punya ayah saya, lalu saya manfaatkan gimana caranya saya pasarkan di Facebook, saya foto, saya pasarkan di Facebook, saat orang sudah ada yang beli, baru saya ambil barangnya dan baru saya kasih. Jadi sistemnya kalau sekarang bilangnya PO. Jadi kalau seandainya kita beli produk, dia bayar dulu secara lunas, setelah barangnya ready baru kita antarkan. Jadi benar-benar tanpa modal, jadi modalnya kepercayaan aja antara si penjual dan si pembeli gitu. Terus kalau Kitty Hijab itu dimulai dari tahun 2013. Gimana itu perjalanan bisnisnya yang di bisnis hijab? Oh, untuk Kitty Hijab itu sebenarnya kalau dibilang saya nggak menyangka bisa sampai di seperti ini, karena sebenarnya saya buka bisnis jilbab itu dimulai dari sebuah masalah. Jadi masalah pribadi, saya merasa bermasalah menggunakan hijab yang tidak nyaman. Jadi dulu waktu 2012 saya mulai berhijab itu cuma ada jilbab Paris ya. Karena jilbab Paris itu saya coba di wajah itu hampir 2 jam nggak selesai juga dipakai karena miring ke sana, miring ke sini. Jadi sebuah masalah. Lalu saya berpikir, gimana kalau jilbabnya saya buat aja ya? Saya coba untuk buat dan ternyata malah jadi sebuah peluang dalam usaha. Jadi bisa dibilang saya mungkin yang pertama menjual hijab yang handmade gitu. Itu pada tahun 2013 pertengahan kalau nggak salah. Lalu saya coba posting di Instagram, saya pakai hijab yang saya buat itu. Lalu teman saya bertanya, Hani, jilbabnya beli di mana? Kok beda? Katanya gitu. Karena aku dulu inget banget jilbabnya itu motif. Jadi aku buat motif-motif, bahan itu sedikit tebal, nggak seperti Paris yang tipis. Aku bilang, ini aku buat sendiri. Terus dia bilang, boleh nggak aku beli? Kata dia. Oh ya aku mikir, ya kenapa enggak ya gitu kan? Karena iya siapa tahu bisa jadi peluang dalam usaha. Lalu saya jual. Dan ternyata peminatnya banyak, jadi word of mouth dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari adik kelas, saat kuliah, ya sampai sekarang, alhamdulillah bisa menjadi penghasilan utama. Gitu. Iya. Itu jadi dimulai dari masalah. Kamu sendiri yang membuat hijabnya itu, menjahit sendiri? Iya, jadi dulu sistemnya kita beli kain di toko kain, kita potong, lalu kita jahit dan kita packaging sendiri sampai sekarang pun masih seperti itu sebagian. Tapi sebagiannya lagi ada yang barang jadi.
gitu. Jadi produk di Kitty Hijab ini khusus hijab saja atau ada produk fashion yang lain? Ada produk fashion yang lain. Kebetulan 1 tahun ke belakang ini saya baru membuka sebuah brand lagi, nama saya sendiri, namanya By Han Hani. Jadi saya nge-branding nama saya sendiri supaya jadi apa ya, bisa dibilang lewat jualan yang saya jual itu bisa jadi self branding untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya bukalah namanya By Han Hani, itu baju yang saya buat, saya beli bahannya, saya pilih motifnya, lalu saya bekerja sama dengan konveksi dan saya cetak label sendiri, semua sendiri, sampai katalog, promosi, terus saya buat bagaimana sistem reseller. Jadi dalam satu produk mungkin ada 200 baju, kalau saya jual sendiri mungkin 1 tahun nggak selesai terjual. Jadi saya pakai sistem reseller gitu. Dan alhamdulillah sekarang followersnya sudah menuju 30K. Hampir ya setengahnya Kitty Hijab lah. Keren. Terus kalau Kitty Hijab itu sendiri ada brandnya khusus atau gimana? Kalau Kitty Hijab saya mengikuti pasar ya Bu. Jadi kalau saya maksudnya kalau saya independen dengan terus jual produk. Jadi saya selama 2012 sampai 2020 2013 kalau nggak salah 2013 hingga 2020 tuh saya belajar mengevaluasi. Sampai di 2015 tuh saya masih jual produk saya sendiri. Jadi kayak saya tetap jahit sendiri, terus saya pokoknya hanya menjual produk yang saya buat. Lalu saya teliti, kalau saya kayak gini terus saya nggak bakal pernah besar, nggak bakal karena terbatas kan produknya, nggak banyak gitu kan. Jadi akhirnya saya coba combine dengan saya beli jadi, dengan saya juga buat. Jadi untuk beberapa produk itu memang ada label Kitty Hijab, berarti itu memang saya buat sendiri. Jika tidak ada labelnya berarti itu saya beli jadi gitu. Jadi saya combine. Jadi hijabmu ini ada brandnya ya, Kitty Hijab itu brandmu ya? Iya betul. Oke. Terus kan itu mulai merintis di tahun 2012 ya, Kitty Hijab ya, sampai 2013 itu main di online saja atau di offline? Oke, jadi saya membentuk usaha ini sebenarnya dimulai dari online, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter. Lalu saya mulai coba buka offline-nya itu di teras rumah. Saya ingat banget di teras rumah. Lalu saya mulai besar lagi, saya coba sewa space 2x1 punya toko teman saya. Lama-lama saya bisa sewa toko dan alhamdulillah sekarang sudah ada ruko di Kreaton. Jadi ya itu tadi saya bilang saya belajar sambil jualan gitu Bu. Jadi saya terus evaluasi setiap tahunnya apa sih capaian dan target yang harus saya lakuin di tahun ini, di tahun depan, apa yang harus berbeda. Yang jelas tujuan saya ya harus lebih baik lagi gitu. Oke. Terus itu modal-modal awalnya kalau yang tadi kan kalau online tadi kan belum pakai modal ya. Mungkin kalau jualan step jualan di rumah juga belum pakai modal. Nah, ketika pindah ke sewa kios sewa toko itu mengeluarkan modal berapa? Lumayan kalau sudah sebenarnya kalau bisa dibilang lebih enak jualan online dibanding offline karena kalau online itu banyak resikonya. Jadi seperti sewa ruko, apalagi corona seperti ini pasti terdampak ya setiap penjual. Terus ada usaha, kita harus ada beban untuk hari-hari kayak ya ada listrik, keamanan, pegawai dan lain-lain. Tapi insya Allah tertutupi kok Bu. Kalau kisaran sewa ruko di atas 50 ke atas ya. Soalnya daerah Kedaton memang yang sangat sangat aktif dilalu-lalangin semua orang yang mau lewat ke jalan manapun, bisa dibilang yaitu jantungnya Kota Bandar Lampung, daerah Kedaton. Iya Mbak Hani. Mbak Hani kalau nggak salah mengawali bisnis yang tadi ini, yang Kitty Hijab itu masih kuliah ya? Masih kuliah? Iya, saya semester 3. Semester 3. Oke. Nah itu bagaimana berbisnis sambil kuliah? Tantangannya ada. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih baik kuliah sambil bekerja karena kalau saya kuliah aja
saya cuma mengharapkan uang dari orang tua. Sedangkan tujuan saya berbisnis sambil kuliah, ya gunanya untuk meringankan beban orang tua. Jadi saya mau membuktikan ya kuliah tetap jalan, bisnis tetap jalan, bagaimana seimbang sebisa-bisanya kita untuk bisa menyeimbangkan antara dagang dengan bisnis. Kadang ada orang bisnisnya maju tapi lupa dengan pendidikannya. Tapi saya punya prinsip dagang tetap dagang, pendidikan tetap harus jalan gitu. Insya Allah bisa kok kalau ada kemauannya. Iya. Itu modal awalnya dirimu sendiri mengumpulkan dari menabung dari bisnis-bisnis yang sudah dijalankan secara online tadi, atau memang ada bantuan dari orang tua? Nol, dari orang tua nggak ada. Saya mulai semuanya sendiri. Jadi dari Kitty Hijab di awal pun saya nggak keluar modal, Bu. Jadi saat saya pakai, misalnya saya pakai jilbab ini jilbab Kitty Hijab contohnya, saya pakai ya. Terus nanti temen nanya, Hani jual ya jilbabnya? Iya jual. Aku mau dong order. Ada warna apa aja? Misalnya ada 5 warna. Harganya berapa? 40.000. 40 kali 5 200.000. Itu pembayarannya di awal. Jadi nanti saya selisih dari keuntungan itu saya simpan. Modalnya memang saya keluarkan. Untung yang saya punya itu tidak langsung saya pakai, tidak langsung saya konsumsi, jadi langsung saya jadikan modal lagi. Akhirnya dengan untung 5 jilbab saya bisa punya satu jilbab gitu modal. Jadi semakin banyak yang beli semakin bertambahlah modal saya, karena memang kalau prinsipnya orang buka usaha itu jangan konsumtif gitu loh. Jadi bagaimana caranya uang yang masuk, keuntungan yang masuk kita putar lagi jadi modal, sampai yang tadinya modalnya itu bermodalkan 1 jilbab bisa sampai ribuan jilbab. Itu di tahun berapa kamu sudah mulai bisa mengumpulkan modal sampai membuka toko itu? Kalau toko itu saya baru, Bu, mungkin di tahun 2017. 2016 2017 itu saya baru bisa ruko ya, Bu. Sebelumnya saya masih di rumah, masih online. Oke. Terus apa aja Mbak Kitty resep-resep supaya bisnisnya ini langgeng gitu, jalan terus? Iya. Kalau ditanya resep ya, tipsnya ya. Jadi saya berpesan sih buat teman-teman nih yang mau mulai usaha, semangatnya harus sampai akhir. Jadi jangan menggebu-gebunya di awal aja. Kalau menggebu-gebu di awal aja semua orang menggebu-gebu pasti. Tapi kalau menggebu-gebu itu harus sampai akhir. Jadi kalau semangatnya cuma di awal, ya pasti bakal loyo di tengah jalan. Tapi kalau semangat tuh punya prinsipnya harus semangat sampai akhir tuh, sampai tujuan yang plan A tercapai ganti ke plan B tercapai ganti ke plan C. Jadi selalu semangat. Sebenarnya contohnya kayak corona sekarang ya, penjualan tuh pasti terdampak. Apapun itu, segi sektor apapun, perusahaan yang besar aja bisa sampai tutup, apalagi kita yang bisa dibilang UMKM ya. Tapi ya itu tadi saya punya prinsip, berapapun penghasilannya tetap hidup sederhana. Jadi saat uang sedikit, baik-baik aja penampilan tetap seperti ini, saat uang banyak pun penampilan tetap seperti ini, tapi lebih banyak ke saving. Jadi saat saya kita kan nggak pernah menduga akan adanya corona ini, saat corona pun terjadi ya alhamdulillah semua masih all is fine ya. Jadi bisa dibilang saya tidak merumahkan pekerja saya tetap bisa menjahit, tapi memang agak sedikit lambat perputarannya dibanding saat sebelum terjadinya corona. Itu aja sih. Jadi semua yang kecil, semua yang besar berawal dari yang kecil. Buat teman-teman terus semangat. Jadi walaupun masih merintis, jangan menyerah kalau ada sedikit halangan. Pokoknya putar kembali kira-kira apa ya jalan keluarnya. Cari terus ya, apa masalahnya, terus cari jalan keluarnya gitu ya. Terus Mbak Hani, kan kalau kita lihat kan persaingan bisnis di hijab itu kan sangat ketat ya, apalagi bukan cuman masyarakat biasa, artis aja terjun juga kan ya, banyak yang terjun ke bisnis hijab ini kan, dan fashion yang lainnya. Itu bagaimana Mbak Hani mempertahankan bisnis Mbak Hani ini? Oh ya, jadi kompetitor ya bisa dibilang ya, permasalahannya adalah kompetitor. Kalau saya pribadi, saya tidak fokus kepada kompetitor, tapi saya fokus kepada branding saya sendiri. Jadi kalau kita selalu berpikir, aduh ini kompetitor, kalau kita selalu fokus kepada kompetitor, kita sampai lupa sendiri dengan brand yang kita bangun. Jadi kompetitor tuh saya anggap sebagai penyemangat. Jadi saya
kalau kompetitor bisa, oh saya harus bisa nih ngebuat sesuatu yang lebih baik lagi nih dari kompetitor. Jadi bisa dibilang ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Iya. Jadi kita jadikan si kompetitor adalah acuan gitu lah. Jadi jangan selalu menganggap kompetitor tuh dengan sisi negatif, tapi ya ada positifnya juga, jadi lebih semangat. Kalau jualan gak ada kompetitor kayaknya bakal flat dan terlalu zona nyaman gitu. Iya kan? Ya. Nggak ada ininya ya, nggak ada teman. Nggak ada tantangannya ya. Terus apa kira-kira kelebihan dari Kitty Hijab ini? Kelebihan saya yang pertama, kalau saya kan kemarin saya ngambil kuliah S2-nya, ngambil bisnis manajemen ya di Unila. Beberapa ilmu yang dosen saya berikan itu saya terapkan di toko saya. Jadi kami ada dulu belajar namanya marketing mix. Jadi marketing mix itu ada 7, ada place, promotion, price, pokoknya banyak. Jadi kalau saya ditanya apakah kelebihan Kitty Hijab, pertama place, saya punya toko yang strategis. Jadi memang di area orang mau berangkat kuliah, pulang kuliah, ya bisa dibilang daerah Kedaton, ya benar-benar tempat yang strategis. Yang kedua, saya promotionnya tidak terbatas. Saya bisa jual sampai luar negeri, bahkan sampai ke seluruh Indonesia, karena online jangkauannya luas. Dan saya juga sebagai kebetulan saya sebagai owner juga jadi brand ambassadornya, dan kebetulan memang saya pribadi punya followers yang banyak, alhamdulillah, jadi bisa membranding Kitty Hijab. Jadi kalau Mbak lihat saya tadi kan Mbak bilang Mbak Kitty. Jadi kalau saya bukan sebenarnya nggak terlalu dikenal Mbak Hani ya. Jadi sebenarnya saya dipanggilnya Mbak Kitty karena satu orang lihat saya, dia lihatnya Kitty Hijab gitu. Saya nggak masalah. Ya itu bisa saya bilang usaha saya membantu saya untuk membranding diri saya sendiri, ya nggak masalah gitu kan. Walaupun nama saya Hani jadinya Mbak Kitty. Jadi kadang kalau papasan dengan orang Mbak Kitty gitu ya nggak masalah ya. Tetap oh berarti yang dilekat di ingatan orang itu adalah Kitty ya. Oh berarti saya brandingnya benar, saya brandingnya berhasil gitu kan. Nah ketiga, people, saya punya pegawai yang solid, yang saya bisa dibilang autopilot. Saya jarang banget ke toko. Jadi alhamdulillah saya bisa kontrol hanya lewat CCTV, saya bisa kontrol lewat WhatsApp. Punya SDM yang baik, yang jujur, yang solid. Jadi dan terhadap customer pun ramah, dan kita juga punya jam kerja yang panjang. Jadi saya punya 2 shift di toko, shift pagi dan shift siang dan shift sore. Saya pakai mahasiswa untuk yang bekerja di toko. Jadi part time. Saya lebih jujur, saya pribadi karena saya bilang saya sangat mementingkan pendidikan. Saya pun mau orang-orang yang bekerja dengan saya itu punya kesempatan untuk bekerja sambil kuliah gitu. Jadi saya punya pegawai yang dari belum kuliah, saya bilang kenapa nggak kuliah aja sampai sudah lulus. Sekarang itu masih di Kitty Hijab loh. Jadi saya pakai anak-anak yang kuliah kerja part time, karena kebanyakan orang buka usaha tidak mau pegawainya kuliah kan. Kalau saya kebalikannya, saya malah lebih mengutamakan adik-adik yang mau kuliah tapi mau sambil kerja gitu loh. Saya berikan kesempatan itu. Jadi jam kerja saya nggak panjang. Misalnya kalau yang pagi itu dari jam 10 itu sampai jam 3, baru yang jam 3 sampai jam 10. Jadi saya buka waktunya panjang banget jualan, karena saya punya 2 shift. Saat orang belum buka saya sudah buka, saat orang sudah tutup saya masih buka. Jadi kalau orang lewat jam 10 malam di toko Kitty Hijab tuh masih buka, bahkan setengah 11 pun kami masih layanin. Ingat aja pokoknya yang paling lengkap, yang paling lama bukanya itu Kitty Hijab. Gitu. Terus dari sisi produk apa kelebihannya? Sisi produk, jadi kalau jilbab yang saya jual, yang saya buat sendiri, itu pasti kualitasnya lebih baik. Karena saya untuk bahan bakunya kan kita pilih sendiri, dan warna-warna kita lengkap gitu. Jadi kan ada mungkin produknya hampir sama, namanya pun sama, tapi belum tentu kualitasnya sama. Dan dari sisi jahitan juga kita jahitannya lebih rapi, karena kan kita ada quality controlnya juga gitu Bu. Dan untuk harga kita bersaing. Itu Mbak Hani produksinya di mana? Produksinya saya di Lampung Bu, jadi saya kerjasama dengan penjahit yang ada di Lampung. Bahkan konveksinya juga saya di sini kok.
Oh oke, jadi kerjasama ya dengan penjahit, bukan Mbak Hani punya penjahit sendiri gitu? Oh enggak ntar saya jadi tukang tusuk sate dong, jahit sendiri, potong sendiri, jual sendiri. Heeh. Kalau kayak gitu nggak maju-maju nanti. Tapi kalau Mhm. saya tugasnya pribadi adalah jadi saya bagian produksi dan marketing. Nanti di Mhm. toko dia bagian distribusi, nanti ada yang bagian jahit. Jadi Mhm. apa ya? Saya bisa bilang yang kerja di toko saya itu bukan pegawai saya, tapi saya bilang partner kerja. Kebetulan kita sama-sama kerja bareng di Kitty Hijab, cuman beda bagiannya. Jadi nggak ada Mhm. bos, nggak ada bawahan, kita sama. Saya selalu Mhm. bilang gitu ke mereka. Jadi mereka melakukan apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan, begitupun saya gitu. Mhm. Ada berapa saat ini mitra penjahitnya? Kalau mitra saya cuma ada satu karena memang kita nggak bisa banyak-banyak ya Bu. Kalau dulu saya memang coba-coba, jadi dari 2013 tuh saya coba ke sini, saya pindah lagi sampai saya menemukan mana yang cocok. Sekarang sudah cukup satu, tapi si penjahit tersebut saya suka latar belakangnya kenapa? Karena beliau mempekerjakan orang yang bisa dibilang bisu, tuli. Jadi mereka pun tidak bisa dibilang orang yang tidak sempurna, tapi bisa dipekerjakan gitu loh. Itu saya juga suka dengan si ibu yang menjahit. Jadi walaupun bisa dibilang kita memang cari untung, tapi kita juga saling berbagi gitu. Oh, oke, keren banget ya Mbak Hani. Iya. Terus Mbak Hani, bagaimana sih, kan kalau usaha itu pasti ada pasang surutnya ya. Ada mungkin saatnya di bawah, ada saatnya di atas. Nah, itu Mbak Hani bagaimana menghadapi tantangan itu? Oke. Kalau saya sendiri di bawah itu kan karena waktu penjualan tidak mungkin selalu naik, pasti naik turun. Iya, Nah, betul. ini itu namanya kan, kalau saya kan freelance ya Bu ya, bisa dibilang ya. Kalau prinsipnya seorang freelance dalam saving money, dalam keuangan, kalau orang pegawai tetap mungkin dia setiap bulan gaji 5 juta. Mungkin 30%-nya itu pasti mereka harus saving, sisanya baru untuk kebutuhan sehari-hari, terus kewajiban yang harus dibayarkan. Sedangkan kalau kami yang freelance, prinsipnya saat punya uang, simpan uang sebanyak-banyaknya. Karena tidak selalu dapat uang gitu kan. Jadi makanya saya bilang tadi, sebesar apapun penghasilan saya, ya gaya hidup saya, cara saya hidup ya akan tetap seperti ini ya, tetap sederhana aja. Jadi saat bisnis turun, ya nggak masalah, kita sudah banyak, kita sudah simpan gitu loh. Saat bisnis naik, ya kita juga tidak foya-foya, langsung kita simpan lagi gitu. Oh oke, jadi harus pinter-pinter memanajemen keuangan lah ya. Betul. Oke. Terus Mbak Kitty sudah menikah ya? Sudah. Oh, ini panggil Mbak Alhamdulillah. Kitty, kadang Mbak Hani. Iya, makanya saya bilang, Ibu, saya berhasil membranding diri saya Bu, jadi Kitty Hijab Soalnya gitu. brandnya itu sederhana ya, Melekat jadi ya. mudah diingat ya. Nah iya, saya juga mau kasih tips nih buat teman-teman di rumah dalam penamaan sebuah usaha. Jadi kalau dalam digital marketing itu all shop ya, kalau buat nama itu 2 atau 3, lebih dari itu udah nggak kondusif. Jadi misalnya kalau namanya panjang, ada 4, misalnya ada jam distributor jam Lampung original, orang nggak akan ingat, sulit ingatnya, terlalu banyak, ada 4 kata. Sedangkan kalau saya buat, saya gimana saya, kenapa sih namanya Kitty Hijab? Pertama, saya suka kucing. Kedua, siapa sih yang nggak tahu Hello Kitty? Coba. Jadi kalau orang ingat Kitty, oh Hello Kitty gitu, tulisannya KITTY gitu kan. Dan ditambahkan hijabnya karena saya menjual pertama adalah hijab. Jadi dalam penamaan pun itu penting kalau kita buka usaha, gimana caranya mudah diingat orang. Dan sedangkan nama saya Hanhani, aduh Hanhani. Kalau memang yang follower saya pasti tahu by Hanhani gitu kan. Tapi agak sulit karena nama Hani itu tidak terlalu tidak terlalu mudah dilekatkan. Sedangkan kalau Kitty itu siapa yang nggak tahu Hello Kitty gitu kan. Contohnya kayak Jack Ma punya nama brandnya Alibaba, siapa yang nggak tahu storynya Alibaba. Nah gitu juga saya. Gitu buat namanya. Terus bisa ceritain yang soal ini ya, apa namanya, fashion yang tadi itu, yang busana.
Oh, yang fashion. Kenapa memutuskan akhirnya selain punya produk hijab juga punya produk busana tadi? Oke. Bisa dibilang passion saya, ketertarikan saya itu di bidang fashion ya. Tapi saya lihat tren, saya baca pasar. Ternyata pasar pada tahun 2019-2020 ini adalah nursing wear dan dia baju rumahan, homey dress. Jadi karena kita di rumah aja, kebanyakan di rumah aja, sampai sudah 2020 akhir kita tetap di rumah aja sekarang. Iya, benar. Zoom pun di rumah aja. Siapa yang nggak butuh daster, baju rumahan, baju ibu menyusui, nursing wear, saya bilang. Jadi akhirnya itu lagi tren banget dan saya baca pasar, wah ini kayaknya bagus nih kalau kita seriusin di bidang ini. Dan ternyata setelah saya keluarin, langsung responnya baik banget. Baru dari situ saya mulai berpikir, oh ini harus saya besarkan, saya harus cari reseller, saya harus serius dengan brand ini karena brand ini juga membranding nama saya sendiri. Karena kebetulan selain saya jualan, saya juga di akun pribadi saya Hanhani, saya suka endorsement, terus sharing, jadi membantu saya untuk membesarkan nama pribadi saya juga gitu. Makanya saya membukalah fashion ini gitu. Modal awalnya sudah ada ya, brand nama tadi ya. Betul. Terus dalam memproduksi produk fashionmu tadi itu ada rujukan nggak? Misalnya dirimu rujukannya fashion artis mana atau apa gitu? Enggak sih, sebenarnya kalau dibilang rujukan nggak ada, cuman kalau saya pribadi, kalau saya main Instagram tuh saya nggak cuman hanya melihat loh lewat gitu aja, enggak. Jadi saya pelajarin, oh ini lagi laku ya, oh ini lagi happening ya, oh ini bisa jadi peluang nih, saya bisa nih buatnya. Akhirnya ya kalau saya merasa itu ternyata ada peluangnya, ya saya jadikan itu jadikan sebuah usaha gitu. Misalnya lagi musim bajunya tangannya seperti ini nih, jadi biar wudhu friendly tapi tetap cantik. Jadi saat kita wudhu nggak turun-turun. Ternyata lagi happening, saya buat gitu loh. Saya kayak gitu Gus. Sebenarnya nggak ada rujukan yang saya harus seperti si desainer ini, enggak sih gitu. Jadi lebih melihat pasar aja. Oke, jadi melihat kebutuhan ya. Kira-kira ini lagi trennya apa gitu ya. Betul. Oke, terus dirimu terjun langsung dalam pemilihan materi bahan gitu? Ya, saya langsung kalau tidak adanya corona ini mungkin saya sebulan sekali bolak-balik Jakarta Lampung ya, karena bahan kan pabriknya di Jakarta. Tapi karena corona ini semuanya via online, tapi tetap untuk bahan, untuk pemilihan motif itu saya memang pilih sendiri, dan saya memang ada orang yang membelanjakannya di sana gitu. Nah, terus dirimu mempromosikan produk hijab dan busana ini selain lewat media sosial, lewat mana lagi? Hanya lewat media sosial. Jadi the power of media sosial tuh menurut saya besar banget. Mungkin saya nggak ada artinya kayaknya tanpa Instagram dan lain-lain, tanpa ada internet. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, ke keluarga terdekat, selagi adanya internet itu sayang banget kalau dilewatin gitu aja, karena powernya besar banget. Bahkan istilahnya kita yang di kampung aja nggak harus jualan di tengah kota, tetap bisa jualan gitu loh. Yang tadinya orang jual cabai harus ke Tengkulak dulu, kalau kita bisa jual sayur online kenapa enggak gitu. Jadi internet ini sayang banget kalau dilewatin gitu aja gitu. Oh iya, betul. Terus gimana Mbak, bisa kasih tips nggak gimana sih cara promosi di media sosial itu agar menarik perhatian orang gitu? Oke. Yang pertama, kalau dalam media sosial itu foto katalog tuh penting banget. Karena katalog itu mempengaruhi emosional seseorang. Jadi saat orang pengen beli baju dan melihat itu bagus, dia bakal punya emosi, wah kalau saya pakai baju ini bagus juga nih. Jadi paling penting bagi saya adalah foto katalog. Jadi foto katalog pun harus profesional. Kalau saya foto katalog, saya pakai di Jakarta, saya pakai modelnya tuh bule, karena kalau bule kan
selain dia tinggi, putih, cantik ya saya bilang tadi saya main di emosionalnya pembeli ya. Dan endorsement tuh penting Bu. Jadi hari ini kalau nggak endorse kayaknya nggak bakal bisa jualan deh gitu. Karena kalau kita ngandelin word of mouth yang saya bilang dari mulut ke mulut, udah susah karena sekarang jangkauannya word of mouth tuh hanya di inner circle. Tapi kalau kita pakai media sosial, pakai endorsement, pakai selebgram, ya yang kita pun nggak kenal akan bisa kenal kita gitu loh. Karena jangkauannya luas, beda teman dia beda dengan teman kita kan beda. Jadi lebih ke sering-sering aja endorse, sering-sering giveaway. Mungkin kalau ya teman-teman di rumah tahu giveaway ya, jadi kita kayak sering bagi-bagi hadiah. Terus itu juga sangat menarik membuat followers kita aktif, lebih merasa dekat dengan kita. Jadi saat mereka ingat, aduh lagi cari jilbab nih, di mana ya? Jadi Kitty Hijab. Karena sering banget interaksi kan dengan Kitty Hijab gitu. Terus endorse itu gratis atau gimana? Kalau endorse berbayar Bu. Iya, kalau endorse so far sih berbayar. Kalau saya pun saya di endorse ya saya dibayar. Saat saya endorse selebgram juga saya siap bayar. Ya supportive gitu. Memang ada budgetingnya sendiri. Mahal nggak sih kalau ngendorse gitu? Tergantung followersnya, tergantung feedbacknya. Kalau feedbacknya bagus, iya pasti ada nilainya. Tapi kalau walaupun followersnya banyak tapi feedbacknya nggak bagus juga ya nggak ada yang mau kan. Karena kan lebih ke tujuannya orang endorse itu adalah closing ya Bu ya. Jadi terjadinya penjualan. Kalau kita nge-endorse cuman nggak ada penjualan ya untuk apa? So far ya kalau dibilang mahal enggak. Ya worth it. Jadi contohnya saya pribadi ya, kalau saya visit store ke sebuah toko gitu, itu saya dibayar 500.000 satu kali datang ke toko itu, dan saya mereview semua produk yang ada di sana. Ya bisa dibilang followersnya bisa naik sampai 1000-an bahkan lebih, dan adanya penjualan dan aktif gitu. Jadi ya menurut saya worth it dengan apa yang kita keluarkan dibanding kita harus beli followers. Sekarang tuh sering banyak orang beli followers tapi ya nggak ada penjualan karena yang follow robot. Sedangkan kalau kita endorse, yang follow kita ya memang adalah follower si selebgram tersebut gitu kan. Dan itu memang manusia, dan ya saya bilang tadi kalau manusia punya emosi, punya apa dan ingin beli ya, kalau dia ngerasa selebgram yang dia follow saat pakai baju itu bagus jadi pengen kembaran, ya akhirnya beli, terjadilah closing. Tapi kalau beli followers, saya nggak menyarankan buat teman-teman yang baru merintis usaha, jangan sekali-sekali deh beli followers, karena ya untuk apa followersnya banyak tapi nggak ada penjualan? Kan tujuannya adalah penjualannya bukan followersnya. Gitu. Berarti kalau menentukan endorse juga pilih-pilih ya, yang banyak ininya followernya gitu? Iya, jadi bisa dibilang riset kecil-kecilan ya Bu. Saya kalau mau endorse orang, saya pasti follow dulu minimal 1-2 bulan. Saya mau lihat gimana sih dia kalau endorse, menarik nggak sih? Terus banyak nggak sih yang respon dengan endorsean dia gitu. Jadi saya memang lihat-lihat dulu, jangan sampai terjebak. Bahkan saya sudah follow lama aja, saya masih kadang suka terjebak zone endorsement sih Bu. Gitu. Saya pernah endorse 3,5 juta satu story, cuma naik 70 orang. Orderan mungkin cuma 2. Bayangin 3,5 juta loh. Kalau dijadiin modal lo bisa beli jilbab berapa gitu kan. Tapi ya itu saya tadi bilang ya pasang surut sebuah usaha ya. Jadi nggak ada yang pasti. Kalau pasti ya semua orang mau jadi pengusaha gitu kan. Cuman ya itu tadi, kalau kita saving money, kita hidupnya sederhana, kita punya walaupun kita rugi 3,5 juta ya masih ada uang yang lain, insya Allah gitu. Jadi nggak cuma berharap di satu itu aja. Oke. Itu dirimu yang endorse tadi, ada selain endorse mungkin selebgram di Provinsi Lampung, ada yang artis gitu apa gimana? Kalau saya jadi saya punya 2 brand, Kitty Hijab dan By Hanhani. Itu saya buat dua kolam, bisa dibilang kolamnya ini ikan lele, yang ini ikan laut gitu ya. Jadi kalau untuk Kitty Hijab itu memang saya fokusin ke Lampung, karena kan saya punya tokonya di Lampung. Jadi saya harap penjualan saya itu terjadinya di sekitaran Lampung untuk lokal. Tapi di By Hanhani, karena saya belajar dari Kitty Hijab,
saya kalau terus-terusan pakai lokal, ya bakal segini-gini aja. Saya harus mulai keluar, saya harus bisa go nasional gitu kan. Akhirnya saya punya konsep di By Hani ini, target penjualan saya adalah luar Lampung. Jadi yang saya endorse pun selebgramnya Palembang, Jakarta, Bandung, Jogja. Jadi saya cari yang jauh-jauh, bahkan sampai Kalimantan saya puterin. Saya harus cari nih selebgram-selebgram yang gimana penjualan saya bisa sampai keluar gitu. Memang saya buat dua mix. Jadi yang memang lokal dengan yang nasional. Oh, oke. Jadi produkmu yang fashion tadi, busana tadi udah menasional ya? Sudah nasional, penjualannya sudah di luar. Kebanyakan sih Batam, Medan gitu. Ada yang sampai pemesan dari luar negeri nggak? Kalau Kitty Hijab yang sampai luar negeri, tapi kalau By Hani belum sih Bu, belum. Karena baru 1 tahun juga, belum terlalu kedengeran brandnya. Jadi masih loading, makanya doain aja. Kalau dibandingkan antara Kitty Hijab dengan apa tadi busana Hani tadi, itu lebih sekarang ini lebih banyak mana yang bagus penjualannya? Imbang sih. Jadi kalau ya itu tadi, kalau By Hani kan dia terbatas ya. Aku sekali launching keluar habis ya udah nggak bisa jual lagi, karena kan memang produknya kan kita buat sendiri dan terbatas. Tapi kalau kalau Kitty Hijab itu terus banyak. Jadi ya omset itu kalau saya normal ya Bu, kalau nggak corona nih, saya bisa sampai 200. Makanya padahal saya jual jilbab 20.000 loh Bu. Oh murah ya? Jilbab Bella Square. Jadi kalau teman-teman ke Kitty Hijab follow nih, cari aja jilbab Bella Square tuh 20.000. Bayangin saya jual jilbab 20.000, tapi ya alhamdulillah omset ya bagus dan bisa bayar pegawai itu udah ya bisa saving lah, saya bisa bayar kuliah, saya bisa banyak lah yang saya capai ya alhamdulillah, cuman karena jilbab 20.000 gitu loh. Iya, makanya saya bilang jangan kalau apa ya, kalau kita usaha jangan lihat jualannya, kita nggak bisa nakar duitnya soalnya. Iya gitu. Pekerja Mbak Hani ada berapa sekarang? Kalau yang jaga, kalau yang jaga itu dua pagi, dua sore. Tapi yang kerja di belakang masih ada beberapa lagi. Gitu. Oh oke. Itu ini ya, dirimu tidak selalu terjun langsung memantau ya ke toko ya? Iya, autopilot. Jadi kalau usaha semuanya akhirnya kitanya apa ya, kita kan buka usaha dengan niatan punya kebebasan finansial ya, biar bisa menikmati uang yang kita pakai. Tapi kalau kitanya tiap hari kerja di toko, gimana menikmatinya gitu kan. Jadi tujuan saya buka usaha kan supaya waktu saya bebas, tetap bisa punya penghasilan tapi di rumah aja. Ya saya gunakan sebaik-baiknya lah waktu yang ada. Makanya saya membentuk tim di Kitty Hijab juga nggak butuh waktu sebentar ya, memang ya ada prosesnya, nggak langsung dapetin yang bagus pegawai, enggak, tapi ya kita juga melatih mereka sampai baik, sampai sesuai dengan apa ya tujuan kita punya pegawai yang seperti apa ya dengan tujuan kayak saya tadi, tujuan saya sih nggak mau tiap hari toko, saya bosen lah, saya maunya saya jadi si marketing aja udah cukup gitu loh. Jadi sisanya mereka yang nganuin. Kalau saya yang marketing, saya yang jahit, saya yang nunggu dagangan. Kapan nikmatinnya? Iya, kapan nikmatinnya gitu kan, ngapain gitu. Iya. Terus Mbak Kitty udah menikah ya? Sudah menikah. Tahun berapa nikahnya? Saya nikah tahun 2018. Oh oke, masih baru ya, masih 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Ya gimana dukungan dari suami terhadap bisnis Mbak Hani ini? Alhamdulillah semenjak dengan ya itu tadi kan kalau orang bilang kalau menikah rezekinya jadi 2 ya. Saya malah merasakan setelah menikah jadi lebih besar bisnis yang saya bangun. Tadinya saya belum berani loh untuk ambil ruko, dan semenjak menikah, semenjak kenal dengan suami ya akhirnya itu tadi jadi semakin membesar bisnisnya. Alhamdulillah ya, dukungannya ada, terus ya doanya ada, ridhonya ada ya, jadi alhamdulillah aja. Oh oke. Lancar jadi usahanya. Suami juga ikut suami juga bisnismen?
Oh enggak, suami saya pegawai BUMN biasa. Oh, oke. Jadi benar-benar support ya 100% dengan bisnis Mbak Hani ini. Ya. Nah, terus dirimu sendiri membagi waktu antara bisnis dan keluarga bagaimana? Sebenarnya kalau lebih sulit lagi kalau membagi dengan kuliah dulu. Cuma Oh saya baru ya, selesai kuliah. Saya baru uh-uh. selesai kuliah terakhir Kuliah 2019 kemarin. tahun berapa tuh Saya selesai? kuliah 2017, Mm-mm. S2-nya 2 tahun, 2019-nya wisuda. Alhamdulillah. Oh, oke, Itu lebih iya sulit ya. Iya membaginya dibanding benar-benar. membagi dengan keluarga. Kalau keluarga saya mungkin ya Uh-uh. karena suami saya kan jauh ya Bu, suami saya Uh-uh. dinasnya di Lahat dan Mm-mm. kebetulan kami LDM, jadi ya nggak seberapa sulit. Tapi yang Mm-mm. sulit justru malah ngebagi dengan make up, dengan job-job wedding, dengan kuliah itu, aduh luar biasa. Mungkin kalau orang lagi enak-enak tidur saya udah bangun. Orang tidur mungkin baru tidur jam 12, saya jam 3 udah harus bangun, saya harus make up pengantin. Mm-mm. Terus jam 7 saya harus sudah di kelas untuk kuliah. Sedangkan jualan saya harus tetap kontrol yang habis apa, yang harus kita buat lagi apa, warna apa yang habis. Jadi bisa dibilang apa ya, kalau orang itu cuman gigi 1, mungkin saya udah gigi 5 kayaknya. Kalau bawa kendaraan gitu. Kalau gigi 1 saya gigi 5, jadi bisa 2-3 kali lipat dari itu power yang harus dikeluarin. Mumet gak itu? Karena terbiasa mungkin ya Bu, aku dari SMA udah dagang, jadi dari sekolah juga saya udah saya sekolah nih. Saya kalau tiap weekend selesai kuliah saya ke Jakarta dulu, saya belanja di Tanah Abang. Saya dulu buka toko baju waktu saya SMA. Jadi saya dari sekolah memang udah kayak gitu. Jadi udah pinter deh untuk nggak egois. Kalau lagi senang sesuatu ya wayahnya tidur ya harus tidur, karena kita harus bangun cepat gitu. Jadi nggak ngikutin lagi seneng nih nonton drakor ke pagi ketemu pagi, akhirnya pekerjaan ditinggalkan, kuliah ditinggalkan. Enggak sih, saya bisa menahan itu semua. Terus pinter-pinter soalnya. Terus Mbak Hani, dirimu kan udah terjun di hijab, di busana, terus itu terjun lagi di make up artis? Apa enggak? Kebanyakan? Bisa dibilang pemasukan mingguan ya kalau makeup artis ya, karena kan kerjanya di weekend tuh weddingan Sabtu Minggu. Tapi kalau si Kitty kan Senin sampai Minggu ya muter terus omsetnya juga pemasukannya kan. Jadi bisa dibilang Kitty itu pemasukan harian, iya. Kalau weddingan ya bisa dibilang mingguan. Terus kalau endorse ya bisa juga dibilang harian. Jadi enjoy aja sih Bu, karena sepadan sih yang didapetin, alhamdulillah. Aduh, kalau saya udah pusing itu banyak kan kayaknya. Iya. Bener-bener, sama teman saya juga bilang kayak gitu. Hani nggak capek apa? Ya sih sebenarnya kayaknya kelihatannya capek ya, cuman aku bilang tadi aku tuh punya tim yang solid Bu. Aku tuh autopilot lah, jadi nggak semua aku yang kerjain kok. Makanya aku kadang kalau ke mereka tuh kayak ya terima kasih banget karena ada kalian, makanya saya bisa begini. Saya nggak mungkin begini kalau nggak ada kalian gitu. Oke. Ya, terakhir nih Mbak Hani, kira-kira apa nih yang bisa Mbak Hani berikan pesan kepada para perempuan-perempuan yang ada di Lampung agar yang mau berusaha, mau merintis bisnis atau yang sudah menjalankan bisnisnya bisa lebih baik lagi? Buat teman-teman perempuan yang nonton Tribun Network ya, yang nonton Tribun, setiap perempuan itu menurut saya harus memiliki kebebasan finansial. Jadi gak harus selalu bergantung dengan pasangan, tapi gak juga harus meninggalkan kewajiban. Sekarang kita punya wadah internet, bagaimana gadget kita bisa bermanfaat, bisa menjadi mesin uang. Itu mudah banget, yang penting tahu caranya, tahu jalannya, dan bisa membaca peluang. Bahkan kalau misalnya nih teman-teman di rumah, aku jagonya masak nih, aku jual masakan, coba deh jual masakan. Oh aku jagonya menjahit nih, kenapa nggak buka jahit online? Aku jagonya makeup nih, kenapa nggak jadi makeup artis online? Pokoknya apapun yang kita miliki, jadikan itu sebagai
peluang untuk Mm-mm. menghasilkan, jadi sebuah penghasilan gitu loh. Mm-mm. Jadi kita juga nggak pertama kita tidak bergantung dengan, bukan maksud tidak bergantung gimana ya, tapi maksudnya kita juga kalau bisa membantu suami dengan penghasilan yang kita miliki gitu. Dan perempuan tuh memang nggak cuma bisa di rumah aja, tapi bisa semuanya. Kita tuh multitasking. Mungkin kalau laki-laki kalau lagi bekerja kita ajak ngobrol nggak konsen, tapi kalau perempuan bayangin deh, sambil nyuci, sambil nyapu, sambil gendong anak, sambil masak bisa loh. Makanya kita tuh benar-benar smart woman gitu kan. Smart woman, benar-benar perempuan tuh sebenarnya adalah makhluk spesial karena Tuhan menciptakan kita tuh multitasking, dan kita harus sadar itu. Jadi jangan insecure, mulai dari sekarang harus pintar membaca peluang, dan mulai, kalau nggak dimulai nggak akan pernah tahu berhasil atau tidaknya gitu. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Hani. Semoga Tribuners di rumah dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih banyak Mbak Hani atas sharing dan bincang-bincangnya. Ya, sama-sama. Sekian dulu Tribuners, kita jumpa lagi pekan depan pada program yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.